Selanjutnya kita mengaji kitab Tafsir Al-Jailani, Surat At-Taubah ayat 105-106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu 'alaihim wallahu 'alimun hakim. Wakul, dan katakanlah ya akmalar rusul gitu. Syekh Abdul Qadir ya memberikan gelar kepada Kanjeng Nabi akmalar rusul, yaitu rusul yang paling paripurna. I'malu, beramallah ya, masyitum, apa yang kamu kehendaki. I'malu, kemudian ditafsiri masyitum minal kufri wan nifaq. Nah, ayat ini menyadarkan ya, nyambung dengan pembahasan yang ada pada kitab Tanbihul Muhtarin. Ya, ayat ini mengatakan i'malu, hai umat Nabi Muhammad ya, yang sifatnya umum. Kalau khusus, para santri, para murid ya, silahkan kamu lakukan, termasuk perbuatan-perbuatan yang kufur dan nikmat. Gitu. Silahkan kamu lakukan kemunafikan. Gitu. Silahkan. I'malu ini ya, kalau orang Jawa namanya ngujo. Silahkan kamu lakukan yang kamu suka. Mau berbuat munafik, fasik atau apapun yang kamu inginkan, silahkan lakukan. Kemudian fasayarallah, maka akan bakal melihat siapa Allah. Artinya ayat ini memberikan pemahaman bahwa apapun yang kita lakukan, fasayarallah, Allah pasti melihat. Gitu. Ini sebagai dalil qat'i ya dari penjelasan yang ada di kitab Tanbihul Muhtarin tadi. Kan di Tanbihul Muhtarin tadi kan banyak orang yang suka pura-pura soleh gitu. Padahal sesungguhnya dia kalau nggak ada orang ya kelihatan aslinya. Istilahnya nunduk itu hanya sekedar untuk pengen dipuji orang, tidak menunjukkan akhlak batiniahnya gitu. Nah kalau orang masih sukanya seperti ini, ya mbok sadar, Allah itu tahu. Kamu nunduk pura-pura itu tahu. Kamu pura-pura soleh, Allah tahu. Gitu. Fasayarallah, Allah akan melihatnya. Sebab Allah itu Ar-Raqib. Ar-Raqib itu yang memperhatikan lahir batin kita. Kalau Allah memperhatikan lahir batin kita, tapi kenapa kita masih suka pura-pura di hadapan Allah? Nah ini bisa menyadarkan kita, oh iya, kenapa saya suka pura-pura? Kenapa hanya sekedar pengen cari perhatian manusia? Gitu. Ternyata dikritik oleh ayat ini. Karena itu dia akan menyesal kalau dia sebatas pura-pura amalnya, ya nggak dapat apa-apa. Sementara yang sampai kepada Allah
amal yang ikhlas. Gitu. Fasayarullah, Allah menyaksikan. Allah menyaksikan amalakum, amalmu, wa rasuluhu, dan utusan Allah juga menyaksikan, yaitu biwahyihi, melalui wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilhamihi, dan ilhamnya Allah. Jadi ini ayat ya cukup relevan dan menguatkan apa yang disampaikan dalam Tanfil Mukhtarin. Wa kuli malu fasayarwah amalakum. Berbuat amalah. Maksudnya berbuat amalah yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Sebab Allah akan mengetahui apa yang kamu lakukan. Tapi sebaliknya, kalau kamu berbuat beramal bukan karena Allah, hanya pengen kelihatan baik di hadapan makhluk, hanya pengen pura-pura, Allah tahu dan kamu menyesal sendiri nantinya. Sebab amal yang didasari dengan kepura-puraan ya pasti menghasilkan penyesalan dan penderitaan. Sebaliknya, kalau amal didasari dengan keikhlasan pasti akan melahirkan ketentraman dan kenikmatan di dalam ibadah. Gitu. Wal mu'minuna, dan bermula orang-orang mukmin, wasaturadduna, dan mereka akan dikembalikan. Jadi orang-orang mukmin dan orang-orang siapapun dia, seluruh amal-amalnya nanti akan ditampilkan, yaitu pada yaumul hisab dan yaumul jaza. Jadi pada yaumul hisab, saat hari perhitungan amal, itu akan terlihat seluruh amal ibadah yang kita laksanakan di dunia, apakah ikhlas atau tidak. Kalau ikhlas pasti catatannya sampai di yaumul hisab. Kalau tidak ikhlas pasti hilang, kedelet, karena sudah digerogoti oleh virus riya. Maka ada kisah di kitab Ihya yang dikutip oleh Imam Ghazali. Ada seorang ahli amal waktu di dunia. Dia nampak ahli sedekah, ahli ibadah. Tapi semua karena makhluk, semua karena riya. Ketika dihisab dia minus. Kemudian protes kepada malaikat. Wahai malaikat, kenapa saya bisa minus padahal saya ahli ibadah, ahli sedekah? Terus malaikat menjawab, waktu kalian beramal di dunia, kamu niatnya karena Allah atau karena makhluk? Baru dia sadar. Kalau karena Allah, pasti Allah akan membalasnya. Tidak mungkin Allah ingkar janji. Tapi kalau kamu karena makhluk amalmu, silahkan minta balasan kepada makhluk yang menjadi tujuan amalmu. Maka disinilah ya penyesalan bagi orang-orang yang riya dalam amalnya. Ya dia baru merasakan penyesalan yang tidak ada artinya. Karena penting, ngaji tasawuf ini penting supaya kita bisa memetakan mana amal yang riya, mana yang tidak. Ila alimil ghaibis, sampai pada alam gaib. Alam gaib ini ya termasuk alam-alam seperti yaumul seperti alam barzah atau alam setelah kiamat kubro, ya, itu ada yaumul ba'si, hari kebangkitan. Kemudian ada hari di mana seluruh umat manusia dikumpulkan, yaitu yaumul mahsyar. Kemudian ada yaumul hisab. Kemudian ada yaumul jaza. Yaumul jaza itu pada saat manusia menerima rapot masing-masing. Nah, maka ibadah yang di dunia sekalipun kecil tapi ikhlas, pasti di yaumul jaza akan nampak hasilnya. Tapi kalau amal yang dilakukan di dunia karena terserang virus riya, maka sulit untuk dicari balasan di yaumul jaza nanti. Washahadah,
wasyahadah yaitu alam syahadah, alam saat masih di dunia. Jadi Allah itu mengetahui seluruh amal umat manusia baik di alam gaib maupun di alam syahadah. Alam gaib ya alam pasca kematian, alam barzah, meliputi yaumul ba'si, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul jaza ya. Ini termasuk bagian dari alam gaib. Sedangkan alam syahadah yaitu pada saat kita masih hidup di dunia. Karena itu jadikanlah kesempatan pada saat kita hidup di dunia ini, beribadahlah dengan ikhlas. Jangan sekali-sekali kita nodai amal kita dengan riya, ujub dan takabur. Fayunabbiukum, maka Allah akan menyampaikan kepadamu, ya, jadi Allah akan memberitakan seluruh tingkah lakumu dan seluruh perbuatanmu, bima, sebab sesuatu kuntum yang kamu ada tak malun kamu lakukan. Jadi seluruh aktivitasmu, baik aktivitas terkait ibadah maupun non ibadah, itu akan ditampilkan oleh Allah laporannya. Jadi tidak ada yang tersisa sedikit pun. Maka alangkah sedihnya ya pada saat itu kalau kita amal kita minus. Sama kayak anak sekolah ya, ketika melihat rapotnya merah semua ya tentu sedih ya. Kemudian tapi melihat rapotnya itu nilainya bagus ya dia senang. Mau sedih mau senang tergantung usaha dan ikhtiarnya. Anak bisa ranking misalnya ya karena dia rajin sungguh-sungguh di dalam belajarnya. Tapi yang nilainya merah masa bodoh ya, nggak pernah belajar ya, boro-boro baca buku ya, akhirnya yang terjadi hanya penyesalan. Akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, tidak memperoleh apa-apa. Gitu. Ini kembali kepada semangat dalam beribadah. Wa akharuna, ayat berikutnya. Wa akharun, dan orang-orang lain. Orang-orang lain itu siapa? Yaitu orang-orang pada saat di dunia sudah diajak ngaji susah, sudah dikasih tahu bahayanya virus riya, ujub, susah menerima, sudah diajak ngaji tasawuf, ngaji tarekat, susah karena dianggap ilmu sesat. Nah ini orang-orang yang seperti ini sehingga mereka tidak tahu bahayanya amal ya, apabila amalnya itu terserang virus riya, akhirnya pada saat di akhirat ini menjadi orang-orang yang tertinggal, minal mutakhallifin. Ya, dia menjadi orang-orang yang tertinggal, sementara orang-orang yang amalnya baik ya sudah dihisab, sudah mendapatkan fasilitas lebih awal. Wa akharun, ini orang-orang yang susah waktu di dunia, dinasihatin, diberikan masukan ya, minal mutakhallifin, termasuk orang-orang yang belakangan. Murjauna, mereka berharap ya, mereka termasuk orang-orang yang muakhirun, mereka antriannya itu paling akhir. Mungtadirun ya, mereka orang-orang yang waiting list. Coba bayangkan kalau di akhirat posisinya muakhirun ya, termasuk antrian paling belakang, ditambah muntadirun, waiting list ya, apa enggak menderita. Itu penderitaan yang tiada tara itu. Li amrillah, kepada keputusan Allah itu. Jadi orang-orang yang di dunia itu susah dinasihati, diajak ngaji untuk benerin diri ya, diajak ngaji tasawuf supaya hatinya lembut, supaya ngerti penyakit-penyakit batin, tidak mau, ingkar, sombong dengan ilmunya yang baru hafal 1 hadis 2 hadis
atau sombong dengan ilmunya, ya, merasa paling sunnah, padahal dia tidak memahami sunnah yang sesungguhnya. Sunnah Nabi yang istimewa adalah akhlakul karimah. Sunnah yang istimewa dari Nabi adalah membersihkan kotoran-kotoran batin. Ya, tidak sebatas aksesoris mengikuti sunnah lahiriah. Yang ideal sunnah batiniah juga harus dilakukan, sunnah lahiriah juga harus dilaksanakan. Ini baru ideal. Karena itu jangan sampai baru melakukan satu sunnah tapi sudah merasa paling sunnah. Dan ini akhirnya menjadi wa akharun, orang-orang yang menyesal karena waiting list, karena termasuk antriannya paling belakang. Ya, nah, itu untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saat menunggu seperti ini ada dua kemungkinan. Mutaraddidin, dia penuh dengan keraguan, ya. Jangan-jangan saya ini termasuk orang yang nanti masuk neraka. Jangan-jangan ya, muncul rasa khauf. Jan roja optimisme, ya mudah-mudahan saya termasuk orang yang amalnya diterima Allah gitu. Jelek-jelek dulu pernah ngaji, walaupun ngaji tasawuf misalkan, walaupun nggak lama gitu. Masih ada harapan gitu. Tapi dia rasa takut, bagaimana amal saya diterima Allah waktu di dunia semua amalnya karena pengen dilihat oleh makhluk itu. Fima fa'ala wa ma'ahum. Imma yu'adzibuhum, ada kalanya mereka disiksa oleh Allah. Nah, ini ya sebuah kabar buruk ya, ketika mereka ternyata mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imma yatubu, dan ada kalanya mereka bertaubat alaihim, atas mereka. Jadi wa imma yatubu, dan ada kalanya Allah menerima taubat mereka. Jadi wa yufiqum ala taubah. Jadi dia dulu ya pendosa, tapi sudah bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Dan ketika bertaubat dia taubatan nasuha, benar-benar dia menyesal, tidak berjanji tidak mengulangi, bukan taubat cambi, sekarang taubat besok ngelakuin lagi gitu. Maka taubat yang diterima oleh Allah inilah yang akhirnya dia memperoleh anugerah Allah bi muqtadha fadlihi wa syi'at rahmati, mendapatkan rahmat Allah yang luas, wajudi, dan mendapatkan kalumanan dari Allah. Wallahu, dan bermula Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi dari diri kita. Harus kita sadari Allah itu mengetahui al-mutali li khafayatis sudurihim, segala yang tersembunyi di balik batin kita. Itu Allah tahu. Alimun, dan Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa? Bi ikhlasihim, dengan ikhlasnya amal mereka. Jadi Allah tahu kalian ikhlas enggak ikhlas, itu tahu. Wa niyatihim, dan niatmu arahnya karena Allah atau karena makhluk, Allah juga tahu. Hakimun, dan Allah Maha bijaksana. Fi fi'li bimbi ba'da ilmihi bihalihi, yaitu Allah Maha bijaksana ya terhadap hamba-hambanya. Dan mudah-mudahan dari pengajian malam ini kita bisa semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Artinya bahwa riya itu penyakit yang membahayakan amal. Kepura-puraan itu juga penyakit yang membahayakan. Orientasi hanya pengen diperhatikan makhluk, ini juga penyakit-penyakit yang membahayakan amal kita. Karena itu mari kita belajar berproses untuk menghilangkan ya kotoran-kotoran batin seperti riya, ujub, takabur tadi. Mudah-mudahan kualitas amal kita menjadi amal yang yang ikhlas ya, sehingga kita menjadi pribadi yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.